Asbahna wa asbaha mulkulillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, ala syukurillah, pada pagi hari ini kita dihimpun oleh Allah di majelis ini. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Setelah selawat dan salam, marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita masih di surat At-Takwir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan nufusu zuwijat. Di ayat sebelumnya Allah menjelaskan tentang bagaimana kondisi alam ketika Allah berikan satu tanda. Jadi kiamat itu adalah tanda bagi seorang mukmin, bagi kita yang belum mengalami yaumul qiyamah, itu ujian keimanan. Jadi ibtila'ul iman, ujian keimanan kita salah satunya adalah meyakini atau tidak tentang yaumil qiyamah yang belum pernah kita alami. Nah, karena sifatnya itu adalah gaib, tidak kita bisa indra, tapi yang bisa mengindra kita, yang bisa mengindranya adalah al-iman. Nah, makanya Islam mengajarkan untuk kita mendidik tiga hal. Pertama adalah pikiran, yang kedua adalah perasaan, yang ketiga adalah emosi. Nah, pikiran ini maksudnya adalah ilmu. Jadi orang yang berilmulah yang bisa merasakan apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Maka kalau kita melihat dari awal ayat surat Takwir ini, idza syamsu kuwirat, bagaimana Allah menggulung. Kuwirat itu artinya cahaya matahari itu yang digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya kalau cahayanya digulung berarti gelap gulita. Jadi fungsinya sudah tidak berfungsi, maka akan terjadi benturan. Wa idzan nujumu qadarat, begitu juga bintang-bintang juga tidak berfungsi lagi, inqadarat. Jadi lampunya itu cahayanya sudah tidak terang, pudar, sudah tidak lagi berfungsi. Maka di saat itulah terjadi yang kalimat berikutnya, wa idzal biharu sujjirat. Nah, jadi tidak hanya disebut oleh Allah disebut dengan jibal, juga Allah menyebutkan al-ishar. Al-ishar ini adalah onta bunting 10 bulan yang itu sangat berharga bagi orang kafir pada hari itu pun diabaikan. Utlah itu artinya libur tidak dipedulikan, ya. Jadi apa yang kita pedulikan hari ini suatu saat nanti tidak akan kita pedulikan. Wa idzal wuhusu husyirat, bahkan binatang buas yang hari ini terpencar-pencar pada hari itu akan berkumpul. Nah, makanya kalimatnya adalah husyirat. Husyirat itu kalimat mahsyar yang dipakai. Mahsyar itu mau tidak mau kita tetap akan berkumpul di yaumil mahsyar. Nah, itu yang bisa meraba sampai ke sana itu adalah pikiran. Nah, pikiran ini perlu diasah dengan keilmuan. Nah, pikiran inilah yang disebut oleh para ulama terbagi menjadi dua. Ada yang al-alim, yang kedua al-arif. Ini yang kita bahas semalam di Masjid
Ahmad Dahlan. Jadi tidak hanya masuk ke wilayah al-alim, al-ilmu al-alim disebut dalam ahli kam itu adalah mayyadulluka ala thariq, yang menunjukkan kita jalan. Ini jalan ke Balong kemana? Dia hanya menunjukkan. Tetapi ada orang yang berbeda, dia masuk al-arif. Al-arif orang yang membawa kita di setiap perjalanannya. Artinya dia berjalan, setelah dia berjalan maka diikuti oleh orang itu, maka orang yang mengajak dia berjalan ini merasakan apa yang dia rasakan, itu namanya adalah al-arif. Ya, jadi tidak hanya sekedar menunjukkan, tetapi juga membawa rasa itu kepada muridnya, seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi salam. Sehingga apa? Nabi Musa ketika itu, karena memang ilmunya berbeda ya, makanya ilmunya Musa sebagai seorang nabi dan rasul disebut dengan ar-rasul. Kenapa disebut dengan ar-rasul? Karena ilmunya ilmu zahir. Sedangkan Khidir min ladunka rahmah, ilmunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir itu kita disebutkan bahwa ada ilmu yang zahir, ada ilmu yang batin. Nah, kalau panjenengan merasakan ada seorang guru yang mengajak panjenengan tidak hanya menjadi orang yang alim, tapi orang yang mahir, artinya dia sedang mengajak jenengan menapaki apa yang telah ditapakinya. Dan tidak semua guru yang bisa membawa kita ke sini, Pak. Ya, kalau Pak Muryadi dahulu mungkin di Mayak ada seorang kiai di sana menepaki apa yang dia jalani, perjuangan yang dia rasakan dia ikuti. Kalau seorang ayah mengajak anaknya untuk merasakan apa sebenarnya arti kehidupan, lalu dia tidak hanya mengajarkan secara lisan, tetapi mengajarkan secara aktualisasi bagaimana susahnya hidup, bagaimana rasa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak mampu, apa yang dirasakan oleh orang-orang Palestina hari ini. Dan dia mengajarkan itu tidak hanya mengajarkan otak, tetapi mengajarkan rasa. Itu adalah orang yang disebut dengan orang yang al-arif. Nabi Muhammad mengajarkan 4 sahabat minimal menjadi orang yang alim, menjadi orang yang arif. Nah, orang yang arif. Nah, di kalimat ini, di kalimat yang ada di dalam surat At-Takwir ini disebutkan bahwa Allah itu tidak hanya menggugah ilmu kita, tapi menggugah rasa kita, menggugah emosi kita. Jadi wa idza, bunyinya saja sudah terasa, Pak. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu qadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isyaru uttilat wa idzal wusu husyirat. Makanya Al-Quran itu menempuh semua rasa di tubuh kita ini. Walaupun panjenengan dan saya tidak paham, tetapi dia membawa ke semua rasa kita. Kalau orang yang berilmu, ilmu bahasa, dia akan merasakan betapa kalimat-kalimat yang dipakai, kata-kata yang dipakai oleh Allah itu memang menggugah hanya tidak otak, tapi digugah oleh rasa. Rasa itu terbawa oleh kadang bunyi. Ya, jadi kalau suami panjenengan lagi tidak nyaman, bunyinya beda atau sama, Bu? Beda. Oh, beda. Sama ya, Pak? Kalau istri lagi tidak nyaman, bunyinya sama atau beda? Beda. Ya, beda. Ya, orang mahasiswa saja kalau lagi ketus itu ya kedengaran, Pak. Apa maksudnya? Walaupun saya duduk di depan gitu, ada mahasiswa yang lagi gak nyaman gitu ya, itu kelihatan, wajahnya kelihatan, ekspresinya kelihatan, lisannya kelihatan. Allah menunjukkan bahasa, ini kan bahasa Allah, bahasa Allah yang ditunjukkan, lalu kalau kita baca mengeluarkan bunyi.
Ketika kita membaca dan mengeluarkan bunyi, maka kenapa orang belajar tajwid? Untuk tidak, bukan maksud untuk taghonni, bukan. Taghonni itu yang maksudnya adalah merasakan benar apa kalimat maqati min maqati'il Quran, min maqati'il Quran. Jadi dia merasakan potongan-potongan daripada potongan Al-Quran itu. Baik katanya, baik ujung kalimatnya, baik awal kalimatnya. Yang kemarin kita bahas, kenapa Allah menggunakan kata iza di sini, menunjukkan sesuatu yang pasti. Nah, selanjutnya kemarin wa idzal biharu sujirat, maka para ulama mengatakan bahwa sujirat bimana ittaqadat wa sarat naran. Jadi tidak hanya al-bahru tapi bihar. Bihar itu jamak dari kata al-bahru. Bahru itu lautan. Jadi semua lautan menurut para mufassir bimana imtala'at itu penuh dengan apa? Sujirat, dengan api. Saya nggak bisa bayangkan, saya masih kecil dulu, tanpa sengaja ya Pak, tanpa sengaja karena di belakang rumah kita itu masih banyak belum dibajak gitu loh. Saya main api Pak, main api. Setelah itu saya tinggal dan di belakang itu terbakar luar biasa, apinya tinggi. Apinya tinggi, satu kampung itu keluar semua untuk memadamkan api, dan itu menakutkan. Untungnya di belakang rumah itu sudah ada rumah orang. Saya bayangkan kalau itu ada rumah orang, habis Pak. Dan itu baru padam. Saya kira-kira kita tahu itu jam 9 Pak, jam 9 pagi. Itu baru mati jam 2 siang. Dan berapa luas yang terbakar itu? Sekitar 12 hektar yang terbakar itu. Masya Allah. Itu betapa panasnya ya, sampai orang satu kampung yang samping rumah saya ini, kampung kita ini namanya Tongar namanya. Tongar ini adalah orang-orang Suriname yang dipindahkan dari Belanda. Dulu pernah dibawa ke Belanda, ke Suriname, setelah itu dipulangkan kembali. Jadi dua kampung ini menuju rumah kami. Dikirain rumahnya Pak Yunus itu, bapak saya hampir sama dengan Pak Yunus. Rumahnya terbakar gitu. Ternyata kebunnya yang terbakar. Ya, habis, tidak ada yang tersisa. Saya bayangkan kalau lautan yang hampir lebih luas daripada daratan itu terbakar, wah itu sudah alamat akhir ya Pak. Makanya disebut hafazat min antahija antadarabanna salasa ma'anin fil lughah ay makna fi hadhihi ma'ani bi qasdil haq. Bisa itu menunjukkan hal yang sebenarnya atau itu adalah makna bahasa, menunjukkan dahsyatnya bagaimana Allah memperlakukan alam ini nanti di yaumil akhir kelak. Fasatakunul bihar kullaha naran, dan semuanya lautan itu akan menjadi api. Dahsyatnya nanti. Nah, kemarin kita wa idzan nufusu zuwidat. Nah ini tidak apa-apa saya ulang-ulang, karena uniknya para mufassir itu begini Pak. Mufassir itu ketika mereka ini kan punya spesifikasi ilmu sendiri. Jadi ketika orang fikih melihat tafsir, dia punya perspektif sendiri. Ketika orang usul fikih melihat satu kata, mereka punya perspektif sendiri. Nah, uniknya ketika kita membaca kitabnya Syekh Sya'rawi ini akan memiliki khazanah yang berbeda kalau jenengan baca kitab tafsir yang lain. Nah, jadi sebenarnya Al-Quran itu asalkan dia tidak lari dari makna dasarnya, maka luar biasa, sangat luas, yang tak pernah berhenti dan tidak pernah berhenti. Apa kata Syekh Sya'rawi ini terkait dengan idzan nufusu zuwidat? Mahia an-nafsu. Apa itu yang sebenarnya yang disebut dengan an-nafsu? Kalau di terjemahannya itu kan kullu nafsin
Za'iqatul maut. Terjemah kemenaknya setiap jiwa, atau makanya ada yang menerjemahkan setiap nyawa, setiap jiwa. Nah, di sini dijelaskan apa yang disebut dengan jiwa itu atau yang disebut dengan ruh itu. An-nafsu kalimatul lam yastati'ul falasifah min qadimi an yuhaddidu maknaha. Para filosof itu tidak bisa membatasi maknanya. Apa yang sebenarnya yang disebut dengan jiwa itu. Nah, fatahabbatu fiha famarratan yaqul, mereka sebagian mengatakan dia adalah ruh, katanya. Jiwa itu adalah ruh, nafsu itu adalah ruh, kata orang filsafat. Wa marratan yaqulu kalaman akhar ba'idan an ma'nahuma. Tapi di kalimat yang lain mengatakan bahwasanya kata jiwa itu, kata nafsu itu ba'idan an ma'nahuna. Jadi jauh dari makna yang diinginkan. Ya, falam yastati an ya'tiya bi tahdidillaha illal Qur'an. Tidak ada yang bisa membatasi kata nafsu itu kecuali Al-Quran. Nah, jadi para filosof itu akhirnya mengakui, Pak, sulit bagi mereka untuk melakukan berpikir apa batasan daripada nafsu itu. Nah, sehingga mereka ngalah, Pak. Jadi para filosof itu, pemikir itu ngalah. Kenapa? Karena nggak sampai. Wa ma utitum illa qalila, kata Allah. Tidak banyak aku mengajarkan tentang mahia ar-ruh, mahwa ar-ruh. Ya. Jadi mereka ngangkat tangan para filosof itu untuk menjelaskan apa yang disebut dengan an-nafsu. Kalimatun nafsi tatluqu ala imtidadir ruh bil madah. Kalimat daripada nafsu itu adalah imtidad, bercampurnya ruh dengan material. Jadi ruh itu wanufiha fis-suri, umur 40 ya, 40 bulan atau 40 hari, Pak. Jadi dimasukkan di dalam ruh itu kan dari Allah. Makanya dimensi tubuh kita ini kan ada dua, ada yang material, al-madah, ada yang ruh. Yang ruh ini dari Allah, Pak. Dari langit diturunkan, wa nufikha fis-suri, dimasukkan, lalu bercampurlah kepada material kita ini yang kita pakai ini. Ya, jadi yang disebut dengan nafsu itu adalah bercampurnya ruh dengan fisik. Ya, bercampurnya ruh dengan fisik. Nah, sehingga Al-Qur'an menjelaskan apa yang disebut dengan an-nafsu. Kullu nafsin dha'iqatul maut itu artinya ketika bercampurnya antara ruh itu dengan fisik. Maka ruh itu tidak bisa mati. Ruh itu tidak bisa mati. Makanya umur ruh itu antara ruh saya dengan ruh panjenengan sama atau berbeda? Sama. Cuma hanya yang berbeda kapan dimasukkan ke dalam fisik. Ya, itu yang membedakan. Fa qabla an yatamadda ansur ruh bil madah la yakunu hunaka nafsun. Jadi dia tidak disebut dengan nafsu kalau seandainya belum bercampur antara ruh dengan material tubuh kita ini. Jadi farruhu wahdaha la takunu nafsan wal madah wahdaha la takunu nafsan. Jadi kalau belum bercampur ya dia disebut dengan ruh. Kalau belum bercampur dengan tubuh kita ini, maka dia hanya disebut dengan material. Makanya orang yang mati disebut apa? Mayit. Nah, disebut dengan mayit. Kenapa disebut dengan mayit? Tidak disebut dengan jasad, tidak disebut dengan jiwa, maksud saya. Kenapa? Karena dia sudah terpisah. Ya, ruh tadi diambil oleh Allah. Maka tidak mungkin, Pak, ruh itu akan terjadi gentayangan yang diceritakan di balong itu. Lagi ramai, Pak, di balong. Jadi ada 2 orang anak yang sedang mabok, gitu kan, yang akhirnya karena lisan atau bagaimana akhirnya dibunuh. Ya, dibunuh.
Setelah bunuh, di keluarganya ini diisukan ya kecelakaan tunggal. Ternyata itu pembunuhan. Nah, dari mana ketahuan pembunuhannya? Katanya ruh yang mati tadi selalu menggantayangi yang membunuh, kan gitu. Wah, luar biasa Pak. Sampai Polda itu turun tangan. Ya, sampai turun tangan. Wallahu alam. Apa Polda ngejar ruhnya atau bagaimana? Jadi, nah itu guyonan ya Pak. Jadi, karena memang kita tidak tahu. Karena fa'amsaka ruha ini ketika keluar itu dalam dimensi Allah yang pegang. Kalau kita melihat bagaimana peristiwa barzah itu, saya yakin dan percaya tidak akan sempat ya orang yang mati itu gentayangan ke bumi itu gak akan sempat Pak. Wong yaumul barzah itu bukan perkara gampang. Wong kita baru ditinggalkan berapa langkah, itu malaikat sudah turun Pak. Udah turun. Sholat kita turun, puasa kita turun, surat tabarok turun. Kalau orang yang tidak ada surat tabaroknya, tidak ada sholatnya, nggak ada hajinya, nggak ada ngajinya, kira-kira ya sempat balik ke bumi? Tidak mungkin Pak. Tidak akan mungkin. Jadi apalagi kalau dia mendapatkan kenyamanan di barzah itu. Kan lebih nyaman mana? Di surga atau di bumi ini? Surga. Lah jadi kalau kita mikir-mikir itu, kok ada orang yang takut dengan ruh itu loh? Bukankah ruh itu dari min indillah? Bukankah dari Allah Subhanahu wa taala? Kata Imam Syafi'i, yang membuat kita takut itu adalah bayangan-bayangan yang ada dalam pikiran kita. Jadi karena sering nonton Indosiar, nah, akhirnya masuk ke sini gitu kan. Nah, lalu kita lanjutkan. Hina arada ayu abbara an salbil haya an ay insan qala Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah yatawaffa. Yatawaffa itu apa makna orang wafat? Wafat itu sebenarnya wafa yuwafi, mencukupkan. Jadi begini Pak, ketika kita lahir, ya Allah itu kan fakutiba, menetapkan semuanya, termasuk rizki kita Pak. Rizki kita mulai dari lahir sampai wafat itu sudah Allah tetapkan. Kalau belum selesai, maka masih panjang Pak. Tapi kalau rizki itu sudah selesai, maka disebut dengan wafat. Maka yang disebut dengan wafat itu adalah semua yang Allah sudah tetapkan al-maktubah itu berhenti dan sudah cukup. Nah, ketika sudah cukup disebut dengan wafat. Jadi kalau orang mencari rizki itu kalimatnya dalam bahasa Indonesia benar, tetapi dalam perspektif kata wafa itu tidak benar. Kenapa? Karena rizki itu sudah Allah tetapkan. Jadi kalau tukang kasur bertemu dengan tukang kasur, yang satu jualan, yang satu ini jualan, apa dia khawatir dengan jualan yang di sampingnya? Mestinya tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena memang rizkinya yang si fulan sudah Allah tetapkan, yang sana juga sudah Allah tetapkan. Maka kalau salah satunya sudah berhenti, maka disebut dengan wafat. Nah, makanya yatawaffal anfusa hina mautiha. Nah, kan ditutup bahwasanya ketika ruh itu dipisahkan, karena jiwa tadi kan bertemunya ruh dengan fisik. Ketika sudah dipisahkan, hina mautiha, maka ketika dia sudah terpisah, maka orangnya disebut dengan mayyit. Wa makna yatawaffa ayufasilu ruhaha an jasadiha. Yufasil, dipisahkan antara ruh dengan jasad. Maka lalu kata para ulama, madama hadza huwal madlulu nafas kaifa zuwidat yaqulu ba'dul ulama innal iftiraqa fid dunya wa jama'a syai'in yusamma tazwija. Nah, jadi dalam surat Waqiah itu kan disebutkan wa kuntum azwajan salasah, ya. Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah.
Ya, jadi orang yang orang jalur kanan, tangan kanan, sisi sebelah kanan atau disebut ashabul maimanah, ya. Nah, dikelompokkan oleh Allah sesuai dengan zuwijatnya. Zuwijat itu kan berpasangan. Makanya disebut dengan zauj. Laki-laki disebut dengan zauj, perempuan disebut dengan zaujah. Maka dia dikelompokkan, yang sama yang ashabul maimanah dikumpulkan, yang ashabul mas'amah ma ashabul mas'amah wasabiqunas sabiqun. Nah, di sini yang dijelaskan tentang makna al-alim dan yang al-arif tadi itu. Al-alim itu masuk kepada ashabul maimanah. Ya, orang yang alim. Jadi orang alim itu ya apa yang dia baca lalu dia sampaikan. Itu orang yang alim. Tapi dia tidak berjalan dalam posisi itu. Beda loh, Pak. Saya mengajarkan tentang pengorbanan. Tapi saya tidak berkorban. Lalu murid saya hanya tahu apa itu korban. Nah, saya tidak mengajarkan dia tentang berkorban itu bagaimana rasanya. Nah, orang yang al-arif dia mengajak sampai orang itu merasakan apa yang dia rasakan. Kalau ashabul maimanah hanya sampai di titik itu. Al-alim itu. Sedangkan disebut oleh Allah al-arif as-sabiqunas sabiqun. Nah, orang disebut dengan as-sabiqun, orang yang berjalan jauh, sudah sangat jauh. Ya, sudah sangat jauh. Makanya kalau ingin tahu, kalau seandainya A.R. Fahrudin masih ada, maka layak kita bertanya, berapa murid yang sudah beliau lahirkan dari bukan sebagai seorang yang alim, tapi sebagai seorang yang al-arif. Ya. Kalau orang-orang dahulu itu kan tidak banyak ngomong, Pak. Lebih banyak beramal, ya, mengajarkan orang beramal, berkorban. Nah, itu yang disebut dengan orang yang al-arif, ya. Semoga kita mendapatkan dua-duanya. Ya. Alim, ya, alim tahu, ya, tahu mana jalannya. Al-arif yang juga merasakan, ya, merasakan apa yang dirasakan. Maka kenapa haji itu menjadi ritualisasi dari aktualisasi ibadahnya Nabi Ibrahim? Supaya kita merasakan. Nah, supaya kita merasakan. Tidak hanya ilmu Nabi Ibrahim yang kita tahu, tetapi kita merasakan, menapaktilasi apa yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim. Supaya kita masuk kepada orang yang al-arif as-sabiqunas sabiqun. Wallahu a'lam bishawab. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita nikmat iman sehingga benar-benar menapaki hidup kita ini benar-benar pada wilayah al-alim dan al-arif. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.